Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Coffee Shop ingin mempresentasikan tugas ERD dengan saya Muhammad Arya Fariski dengan NIM 23000184115. Dengan saya Andra Putra dan Suara Lamanto dengan NIM 23000184116. Saya Muhammad Alvan Aziz Wirdian dengan NIM 23000184435. Oke. Alur di coffee shop ini, setiap pelanggan yang datang dan memesan dicatat dalam sistem sebagai data pelanggan. Satu pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Setiap kali pelanggan memesan, pesanan tersebut dicatat dalam entitas pesanan yang menyimpan tanggal pemesanan, ID pelanggan, dan ID pegawai yang melayani. Satu pegawai dapat melayani banyak pesanan. Setiap pesanan terdiri dari beberapa item, seperti kopi, makanan, yang dicatat dalam item pesanan. Setiap item terkait dengan satu produk tertentu yang dicatat dalam entitas produk. Produk-produk ini dilengkapi dengan informasi harga dan ID supplier yang menyuplai produk tersebut. Satu supplier bisa menyuplai banyak produk, sehingga informasi supplier disimpan untuk memudahkan pengelolaan stok. Setelah pesanan selesai, pelanggan melakukan pembayaran, dan transaksi ini dicatat dalam entitas transaksi yang terkait dengan pesanan tertentu. Semua data pelanggan, pesanan, pegawai, produk, supplier, dan transaksi tersimpan dalam sistem untuk mempermudah pengelolaan penjualan, laporan, dan analisis performa operasional coffee shop. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alvan. Selanjutnya yakni landasan teori yang akan membahas mengenai basis data. Apa itu basis data? Basis data merupakan kumpulan data yang disusun dan dikelola secara sistematis sehingga dapat diakses, diperbarui, dan dikelola dengan mudah. Teori yang akan kita bahas pada basis data ini yakni ERD dan SQL. Yang pertama, ERD. ERD merupakan singkatan dari Entity Relationship Diagram. Apa itu ERD? ERD adalah model konseptual yang menggambarkan struktur logis dari sebuah basis data. ERD juga membantu dalam memvisualisasikan hubungan antar entitas dalam sistem. Adapun komponen utama dalam ERD yakni yang pertama ada entity, yaitu suatu objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik. Contoh entitas yang saya buat, yang pertama ada pelanggan, item pesanan, pegawai, supplier, dan lain-lain. Adapun komponen yang lainnya yakni atribut. Atribut adalah properti atau karakteristik dari entitas, seperti atribut dalam entitas pelanggan, misalkan ada nama, ID pelanggan, nomor telepon, alamat, dan atribut lain yang bisa ditambahkan. Komponen yang selanjutnya yakni ada relationship. Apa itu relationship? Relationship adalah hubungan antara dua atau lebih entitas. Relationship ini condong ke kata kerja, seperti hubungan antara pelanggan dengan pesanan. Pelanggan mempunyai relationship membuat pesanan. Jadi pelanggan membuat pesanan, yang mana relationship tersebut yakni membuat. Adapun
teori basis data selain ERD yakni SQL. SQL singkatan dari Structured Query Language. Apa itu SQL? SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi basis data relasional. Dalam SQL ini kita dapat menggunakan aplikasi seperti MySQL, DB Maria, MongoDB, dan lain-lain. MongoDB. Ya, di sini saya akan menunjukkan beberapa ERD dulu. Yang pertama ada pelanggan, pegawai, pesanan, supplier, item pesanan, dan produk. Lanjut ke skema database-nya. Pelanggan mempunyai primary key, yakni ID pelanggan, dan memiliki atribut nama, nomor telepon, dan mempunyai foreign key ID pesanan sebagai hubungan ke entitas pesanan. Adapun entitas pesanan mempunyai primary key ID pesanan dan atribut tanggal pesan, dan mempunyai foreign key ID pelanggan dan ID pegawai. Dan entitas selanjutnya yakni item pesanan, mempunyai foreign key ID pesanan dan ID produk. Dan untuk atributnya yakni quantity, nama menu, harga satuan, dan total. Adapun entitas selanjutnya yakni pegawai, mempunyai primary key ID pegawai dan atribut lainnya seperti nama dan nomor telepon. Adapun entitas produk juga mempunyai primary key ID produk dan atribut nama, harga, dan foreign key ID supplier. Lanjut, entitas selanjutnya yakni supplier, mempunyai primary key ID supplier dan atribut lainnya yakni nama, alamat, dan nomor telepon. Ya, mungkin cukup di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Andra. Mohon maaf, selanjutnya ada beberapa yang teori yang tertinggal. Ya, ini soal konseptual, fisik, dan logik. Saya akan menampilkan pembuatan teori tersebut. Nah, sama seperti skema yang saya buat di Drawio, namun yang di sini saya buat di DBMS langsung dari aplikasi MySQL. Sama seperti skemanya, ada pelanggan dengan mempunyai primary key ID pesanan dan yang lainnya. Ya, ada entitas pelanggan, pegawai, pesanan, transaksi, supplier, item pesanan, dan produk.
namun di sini mempunyai hubungan yang mana ID pelanggan ini berhubung dengan ID pelanggan pada entitas pesanan. Adapun pesanan juga mempunyai primary key ID pesanan yang berhubung ke ID pesanan pada entitas item pesanan. Mungkin sama saja seperti skema database yang saya tunjukkan di aplikasi Draw.io tadi. Mungkin cukup sekian, teorinya akan dilanjutkan lagi oleh Mas Andra. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian DML. Di sini DML karena sebelumnya sudah pernah dilakukan penginputan pada database. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan inputannya saja dengan menampilkan ini. Di sini pertama kita akan membuat table yang pertama dibuat di sini pelanggan. Tabel pelanggan di sini atributnya terdiri dari ID pelanggan dengan variabel type-nya integer. ID pelanggan di sini menjadi sebuah primary key. Kemudian selanjutnya nama di sini menggunakan variabel type yaitu varchar. Nomor telepon juga sama menggunakan varchar. Kemudian di sini kita bisa lihat kita bisa masukkan instruksi yaitu dash pelanggan. Dash pelanggan di sini ketika kita sudah lakukan instruksi tersebut, maka akan muncul tabel seperti ini. Di sini adalah seluruh isi data dari atributnya, variabel type-nya, kemudian atribut apa yang menjadi sebuah primary key di sini. Selanjutnya kita masuk untuk membuat tabel pegawai sama seperti sebelumnya. Di sini juga kita mulai dengan atribut yaitu ID pegawai dengan variabel type integer, dan juga ID pegawai di sini menjadi sebuah primary key. Nama kita gunakan variabel type yaitu varchar, kemudian nomor telepon juga sama menggunakan varchar. Instruksinya juga sama yaitu dengan dash pegawai, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Kita lanjut kita skip untuk bagian membuat table karena semuanya rata-rata hampir sama. Kita masuk ke bagian insert data pada masing-masing table. Di sini kita mulai dari menginsertkan data untuk bagian table pelanggan. Di sini instruksi yang kita gunakan yaitu insert into pelanggan value dengan insertannya yaitu di sini nomor 1 ini sebagai ID pelanggan, kemudian Maria ini sebagai nama pelanggannya, kemudian nomor telepon di sini dengan untuk atribut nomor telepon, selanjutnya juga seperti itu, sama. Kemudian untuk memunculkan data yang sudah kita masukkan tadi, kita menggunakan instruksi yaitu select bintang from pelanggan, titik koma. Kemudian akan muncul tabel seperti ini dengan data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya tadi. Di sini kita bisa lihat ID pelanggan. Yang pertama, ID 1, yaitu dengan nama pelanggan Maria dengan nomor telepon 081255346747. Sama seterusnya, seperti itu juga. Ya. Untuk penginputannya semuanya sama caranya, instruksi yang dilakukan sama, hanya yang membedakan adalah tabel apa yang kita ingin masukkan. Jadi, yang membedakan hanya tabel apa yang ingin kita masukkan. Ya. Selanjutnya, kita akan melakukan inputan, insert, yaitu dengan melakukan instruksi update, join, dan delete yang akan dilakukan oleh Mas Arya
Selanjutnya, sebelum memulainya kita menggunakan MySQL menu root. Setelah itu kita memasukkan database apa yang kita gunakan. Kebetulan database yang kita gunakan yaitu coffee shop. Jadi kita akan menggunakan instruksi use coffee shop. Use coffee shop. Baik, silahkan Mas Arya. Itu bisa update pelanggan, bisa diketik update pelanggan. Enter aja. Set nomor telepon. Kosong 812 9, sisanya 9 aja. Where nama, Maria. Jika sudah benar penulisan maka query-nya akan oke. Coba boleh di itu, select all from pelanggan. Dan nomor teleponnya Marianya udah diganti. Ya, lanjut Mas. Oh, sekarang yang delete, coba yang delete. Delete from supplier. Sebentar. Coba di ini dulu. Suppliernya di select all dulu. Selectnya, delete-nya ganti select. Coba delete from supplier where alamat di Bantul.
Coba ditampilin lagi ituannya. Ya sekarang berarti udah berhasil di delete ya. Berarti sekarang kita ke satu lagi tuh join. Coba yang join. Select pesanan. Titik ID pesanan. Pesanan titik tanggal pesanan. Tanggal pesan. Koma. Pelanggan titik nama. S nama pelanggan. Koma pelanggan. Titik nomor telepon. Enter aja. From pesanan. Enter. Left join. Pelanggan. On pesanan. Titik ID pesanan. Titik ID pelanggan. Sama dengan pelanggan titik ID pelanggan. Ya, jadi akan muncul tabel yang ini menampilkan ID pesanan, tanggal pesan, nama pelanggan, dan nomor telepon saja dari setiap pelanggan yang tersedia. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian trigger dan CTL terakhir. Di sini triggernya kita bisa menggunakan yaitu delimiter. Tapi sebelum kita membuat trigger, kita membuat satu table lagi, yaitu log transaksi yang digunakan nanti untuk di triggernya. Di sini saya sudah membuat pertama, jadi saya hanya tinggal memasukkannya saja. Sepertinya terjadi kesalahan ya. Sebentar. Table log already exists. Oke, ternyata sudah. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk bagian trigger. Di sini triggernya kita akan memasukkan. Yang pertama kita harus buat table baru lagi, yaitu table transaksi. Di sini kita bisa buat, karena sebelumnya sudah ada duluan. Jadi cara membuatnya yaitu dengan pertama create table, log transaksi.
Kemudian kita memasukkan ID yang mau kita primary key dulu. Di sini kita menggunakan ID log dengan variable type-nya yaitu integer. Kita di sini menggunakan auto increment dan ID log sini sebagai primary key. Selanjutnya yaitu kita menggunakan deskripsi dengan variable type-nya di sini adalah text dan dia adalah not null atau maksudnya adalah tidak boleh terisi kosong pada bagian ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan bagian waktu. Di sini waktu menggunakan variabel yaitu datetime dengan sama. Di sini juga terisi not null dengan maksud yaitu tidak boleh terisi kosong. Kemudian kita enterkan. Oke, ternyata karena sudah ada, jadi table log transaksi sudah terisi sebelumnya. Saya hanya mencontohkan bagaimana caranya apa saja yang harus diisi pada bagian membuat table log transaksi tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan bagian triggernya yaitu dengan menggunakan delimiter. Bagian delimiter di sini kita akan sebelumnya saya sudah membuat bagian delimiternya. Jadi saya hanya tinggal mengcopy saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian triggernya. Di sini untuk bagian triggernya, karena kebetulan sebelumnya trigger sudah ada, jadinya tinggal menampilkan saja isi dari triggernya tersebut. Dengan cara di sini kita akan melakukan yang namanya update pelanggan. Di sini update pelanggan dilakukan dengan cara dengan melakukan instruksi update pelanggan. Kemudian kita set namanya. Di sini nama apa yang kita ingin masukkan di sini kebetulan kita contoh saja kita masukkan namanya Yusuf. Kemudian kita lakukan dengan instruksi where dengan yang tujuannya yaitu agar kita tahu bagian pelanggan mana yang ingin kita ubah namanya. Di sini kita gunakan instruksi dengan cara where ID pelanggan sama dengan kita pindah di nomor ID kedua. Seperti kesalahan sebelumnya kita mungkin lupa mengubah delimiternya. Kita ubah dulu delimiternya menjadi titik koma. Setelah diubah, kita masukkan lagi ulang untuk mengupdate pelanggannya. Ternyata terjadi kesalahan, kita coba buka dulu isi dari tabel pelanggannya. Select all from pelanggan.
Oke, ternyata kita tertinggal set nama. Ternyata harus kita gunakan set nama. Kita masukkan Yusuf. Kita pertama harus masukkan instruksi update pelanggan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan set nama Yusuf. Maaf, tadi sebelumnya namanya tertinggal. Kemudian kita masukkan where ID pelanggan nomor kedua. Setelah query OK, nama akan terubah di bagian tabel pelanggan. Kita lihat dengan select all from pelanggan. Seperti yang bisa dilihat di sini ID pelanggan nomor 2 yang sebelumnya namanya adalah Oracle. Setelah kita update, kita melakukan update, kemudian namanya akan berubah menjadi nama Yusuf di sini. Mungkin itu saja untuk bagian triggernya. Selanjutnya untuk TCL-nya akan dilanjutkan oleh Mas Alvan ya. Terima kasih. Ya, untuk materi selanjutnya yakni TCL. TCL merupakan materi terakhir dari mata kuliah basis data. TCL singkatan dari Transaction Control Language. Mungkin kita langsung coba saja penggunaan TCL itu seperti apa. TCL. Mungkin Mas Andra bisa langsung menginput TCL-nya. Yang pertama yakni start transaction. Transaction titik koma. Lalu insert into pesanan. Buka kurung ID underscore pesanan, koma, tanggal TGL aja, TGL underscore pesan. Terus koma ID underscore pelanggan, tutup kurung. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai TCL ini. TCL ini untuk membantu kita dalam mentransaksi. Jadi ketika ada dalam kasus coffee shop ini, jadi ketika ada yang ingin transaksi, kita bisa mulai dengan program TCL ini. Ya, langsung lanjut saja Mas Andra. Setelah itu enter values buka kurung 1, copy ID untuk ID pesanan dulu, berarti ID pesanan berarti 15 bukan 1 Mas Andra. Lalu tanggal pesannya kita coba dengan 2005, memakai tanda kutip 1 ya Mas Andra. 2005 ya. Terus untuk bulannya 01, karena 01 tanggal 14, untuk ID pelanggannya baru 1.
tutup kurung, titik koma. Nah, langsung di enter. Nah, mungkin kita bisa langsung lihat pada tabel pesanannya. Belum langsung lihat, kita langsung lanjut saja ke yang item pesanan. Insert into item underscore pesanan. Item underscore pesanan. Pesanan, buka kurung, KTY, koma, habis itu nama menu. Nama underscore menu. Nama underscore menu, koma, lalu harga satuan. Harga satuan, koma, terus total. Yang terakhir, total. Tutup kurung. Langsung enter aja. Enter values, buka kurung. Untuk kuantitinya 2. Untuk nama menunya copy ya. Terus untuk harga satuan 18.000. Totalnya 36.000. Enggak. Tutup kurung. Nolnya kebanyakan Mas Andra. Nolnya 3 aja. Nah, langsung bisa di enter. Nah, lanjut. Mungkin 1 aja cukup kali ya. Coba di commit dulu untuk menyimpan perubahannya Mas Andra. Commit, titik koma. Nah, baru bisa dilihat mungkin. Pesanan. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada perubahan pada tabel pesanan ini, yakni menambahkan transaksi dengan ID pesanan 15 dan tanggal pesan tuh ada 2005 Januari atau bulan 1 di tanggal 14 yang sudah kita inputkan tadi, dan ID pelanggannya 1. Ya, mungkin presentasi kami pada tugas ini mungkin cukup sekian, dan terima kasih. Mohon untuk para anggota bisa buka kameranya untuk mengucapkan salam bersama-sama. Ya. Cukup sekian dari kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.